Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Dwi Alvito, semester 3C akan melanjutkan review pada mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, yaitu bab 3 dengan dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SHMH. Pada bab 3 ini saya akan membahas perbarengan atau gabungan tindak pidana atau Samenloop atau konsursus. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konsursus atau Samenloop dalam KUHP tidak ditentukan definisinya, tetapi dalam rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus atau bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah bagian nomor 1 karena menyangkut perbuatan. Untuk poin B, pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konsursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau forgeses handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konsursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konsursus idealis dan konsursus realis adalah bentuk konsursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgeses handling adalah bukan bentuk konsursus murni. Untuk sistem pemidanaannya, yang pertama poin A, perbarengan peraturan atau konsursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konsursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konsursus idealis homogeneus. Lalu selanjutnya, perbuatan berlanjut atau forgeses handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Lalu pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Lalu pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVP, syarat perbuatan berlanjut adalah: yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Untuk contoh kasus dalam perbuatan berlanjut ini, seseorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta atau segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap harinya hanya 2 lembar saja dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu, yaitu pasal 362 KUHP. Lalu selanjutnya ada perbarengan perbuatan atau konsursus realis, terdapat pada pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Konsursus realis merupakan kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan dan kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana
dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, atau absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contohnya, A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pada pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun ditambah sepertiga dikali 9, yaitu 12 tahun. A melakukan dua kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, pidana yang dikenakannya adalah 10 tahun dan bukan 9 ditambah sepertiga dikali 9, yaitu 12 tahun, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Selanjutnya, konsensus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan dengan pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Selanjutnya ada konsensus realis pelanggaran. Dengan pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Untuk konsensus realis, baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili, pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja atau pembunuhan yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP. Selanjutnya, pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konsensus berbicara tentang A. Pemidanaan dalam tindak pidana, B. stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Mungkin cukup sekian review materi dari bab 3 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.